Selamat datang di saya Wibu. Kalau ada Wibu, subscribe ya bos. Kalau ada bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Siap bos, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru, yaitu Roland Wimbledon. Ya, kemarin Roland berhasil memenangkan perang dari serangan para prajurit Timothy, dan ia menggunakan beberapa senjata barunya yang mana itu sangat-sangat mematikan wala-wala. Dan oke, seperti apa kisah selanjutnya dari si Roland Wimbledon? Kita langsung aja lah dicapcus. Saat ini Scroll sedang mengaca. Ya, itu adalah produk baru dari si Roland, yaitu kaca cermin. Wah, dengan ini semua cewek bisa berkaca di situ. Wah, ini sangat praktis sekali ya. Eko juga merasa senang. Ternyata ada ya kaca yang sekecil ini. Tapi Tilly merasa jengkel. Itu penemuan yang gak guna banget dah. Kenapa penemuan seperti itu malah dijadikan bahan untuk keseharian? Itu bener-bener aneh-aneh. Dasar bangsawan, memang pola pikirnya aneh-aneh. Wala, si Lily malah negatif itu ya. Hummingbird pun protes kalau wanita memang suka berkaca. Emangnya kau tidak suka berkaca? Ya elah, emangnya buat apa berkaca? Ya, kau akan tahu fungsinya jika kau tumbuh dewasa. Waduh, dewasa. Ya, Hummingbird jadi ingin dewasa. Sepertinya ia bisa tumbuh lebih besar daripada si Wendy. Waduh, tumbuh apanya dah? Ya, dahlah, tumbuh apanya yang penting tumbuh. Tapi Lily mengejek si Hummingbird, punyamu itu kecil bos, kecil-kecil, sama kayak punyaku, wanjir. Kemudian di sisi lain, si Roland sedang mengajari Nona Anna tentang sesuatu ya, itu tentang penemuannya yang baru, yaitu mikroskop. Ya, Anna sedang diajari tentang makhluk-makhluk mikroskopis. Roland pun mengajari cara menggunakannya, dan itu dia ya, Roland memberikan air dalam sebuah objek. Anna pun melihat objek tersebut, dan Anna sangat kaget. Ia melihat sesuatu yang bergerak-gerak. Apa ada tuh? Di dalam sebuah air ada makhluk hidup. Ya, semua penyihir yang ada di situ jadi penasaran. Apa maksudnya Nona Anna? Kenapa kau mengatakan ada makhluk hidup dalam air? Lightning pun mencobanya, dan bener, ada sesuatu yang muncul itu. Itu ada bulat-bulat, ada kotak-kotak, ada seperti yang donat, ada yang seperti sosis. Wah, apa ada tuh? Hummingbird malah kepingin melihatnya juga. Woi, aku pengen lihat. Ya elah, antri bos, antri. Kemudian Scroll mengatakan kalau itu adalah serangga. Ya, serangga kecil. Walah, bukan serangga. Itu namanya mikroorganisme ya, bukan serangga. Itu sejenis makhluk hidup yang sangat-sangat kecil. Dan yang kalian lihat ini adalah ganggang ya. Ganggang adalah makhluk hidup terkecil, tapi ada yang lebih kecil lagi. Ada bakteri, dan yang lebih kecil lagi ada virus. Jadi itulah mengapa saya menganjurkan kepada kalian untuk minum minuman yang sudah dimasak. Jangan minuman yang belum dimasak ya, banyak makhluk-makhluk kecilnya. Waduh, malahan terlambat jelasinnya. Si Nektel malah sudah minum dari air keran, walah. Ya, Nektel pun langsung membuang minuman itu. Waduh. Lily yang melihat itu jadi penasaran. Seperti apa ya makhluk-makhluk kecil itu? Kemudian Maggie dan si Lightning malah debat ya. Itu makhluknya kecil-kecil. Kenapa kau mengatakan itu adalah makanan? Itu bukan makanan. Waduh, Cip. Itu seperti makanan, Cip. Itu seperti gandum, Cip. Waduh, malahan. Kemudian Lily mencoba melihat apa yang ada dalam mikroskop itu, dan setelah dilihat, waduh, beneran itu ada makhluk kecil-kecil yang ada di dalam mikroskop itu. Dan kemudian Lily menggunakan sihirnya. Ya, Lily menggunakan sihirnya kepada makhluk organisme itu, dan ternyata sihir Lily malah berubah menjadi mikroorganisme. Waduh, ternyata Lily itu menguasai sihir pengawetan, di mana pengawetan yang terjadi karena bakteri yang ia kendalikan. Walah, ternyata selama ini Lily menggunakan sihir untuk mengendalikan bakteri ya. Lily baru sadar akan hal itu, dan ia melihat itu ya, ia melihat sihirnya itu. Wah, ia pun menggunakan sihirnya itu terus-menerus. Kemudian Anna bertanya kepada Roland,
Apakah ada makhluk yang lebih kecil lagi selain virus? Aku ingin melihatnya. Oh, tentu saja ada, tapi ya tidak menggunakan Microsoft ini, harus menggunakan Microsoft yang lebih kecil lagi. Walah walah. Dan ternyata, ya, Nektel merasakan aura sihir yang sangat-sangat tajam, dan itu adalah si Lily ya. Lily yang sedang melihat mikroorganisme dalam mikroskop. Ya, Nektel menyadari kalau Lily menggunakan aura magicnya sangat kental, dan ia langsung bertanya kepada Lily, Lily, apa yang kau lakukan? Dan wush, waduh, sihir Lily bergejolak itu dah, dan sihirnya langsung menggumpal. Ya, menggumpal menjadi sesuatu yang aneh itu, wala-wala. Itu seperti mikroba ya, mikroba kecil yang ternyata itu sihir Lily. Jir, sihir Lily menakutkan sekali ternyata ya. Dan Lily malah baru sadar kalau ada sesuatu yang aneh di belakangnya. Itu terkait dengan sihirnya. Waduh, waduh, apa ada ini dah? Dan ya, Roland pun mengecek sihir dari si Lily, dan ternyata setelah dicek, waduh, itu bakteri-bakterinya malah mengikuti perintah dari si Lily. Sepertinya bakteri-bakteri itu adalah sihir yang dibuat sama Lily. Wah, 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 kau sangat hebat sekali, Lily. Kau telah awakening, sihirmu telah berkembang dengan pesat. Ya, Lily pun jadi tersipu malu. Ia tidak menyangka, cuman melihat makhluk-makhluk kecil itu, ia bisa meningkatkan kapasitas sihirnya. Mantap dah. Dan oke, Lily pun akan diberi tugas baru, yaitu mempelajari jenis-jenis bakteri, virus, spora, jamur, dan lain-lain. Ia akan membuat buku untuk Lily untuk dipelajari olehnya. Dan oke, siap yang mulia. Tapi di sini Nektel masih merasa heran ya, kok ada ya makhluk hidup sekecil itu? Apa benar semua benda-benda besar ini terbuat dari benda-benda kecil ini? Ya, itu memang benar Nektel, kau harus mempelajarinya. Kau juga Lily, kau harus belajar tentang makhluk-makhluk kecil itu. Sepertinya kekuatanmu ada di situ Lily, kau akan sangat hebat sekali dalam menggunakannya. Dan itu akan sangat bermanfaat, terutama untuk jenis ilmu farmasi. Ya, ilmu-ilmu farmasi yang berkaitan dengan bakteri-bakteri akan sangat bermanfaat. Kau bisa membuat segala jenis obat, ya, obat yang dapat menyembuhkan segala jenis penyakit. Mantap! Lily jadi senang mendengar hal itu semua dari Roland, dan Moke Sin pun berpindah. Saat ini, Lily sedang mandi. Ia mencoba bathtub barunya ya. Walau-walau, ia malah mandi. Katanya nggak suka mandi dengan bathtub. Malah mandi itu dah. Dan oke, setelah selesai mandi, Lily menemui si Luna. Luna malah jengkel ya sama si Lily. Ia mengatakan kalau Lily telah berkhianat. Katanya kau tidak menyukai Pangeran Roland, malah kau seharian bersama Pangeran Roland. Gimana sih kau ini? Kau bener-bener aneh. Ya gimana lagi, soalnya aku tertarik dengan sihirku, yaitu sihir mengendalikan makhluk organisme. Ya nggak boleh kayak gitulah. Aku aja belum bisa menguasai sihir magnetku. Kau itu curang. Lili, kau itu curang, 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 curang. Ya elah, kalau gitu kau tinggal pahami saja jenis kekuatanmu itu. Kau akan awak kening setelahnya. Jadi cepatlah sana belajar dan tung. Ya elah, malah perang bantal. Walah, apakah bisa semudah itu? Apakah kau juga belajar? Sepertinya kau tidak pernah belajar, malah kau awakening duluan. Aku juga kepingin awakening. Aku juga ingin memanfaatkan sihirku ini. Sihir magnet ini sangat susah untuk dimengerti. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Ya gue juga nggak tahu. Gue kan cuma mengendalikan makhluk organisme. Kau kan mengendalikan magnet ya. Ya apapun itu. Tapi yang penting kita harus belajar bos. Belajar-belajar. Walaupun gue puyeng, gue tetap belajar lah. Soalnya kekuatan ini, kata Yang Mulia Roland, akan bermanfaat untuk kehidupan manusia. Wah, 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 begitu ya. Oke lah kalau gitu, aku akan semangat. Luna the Magnet akan semangat untuk belajar. Aku akan awak kening. Oke dah, oke oke oke, mantap. Nah gitu dong, kau harus semangat. Aku kasih petunjuk ya untukmu, biar kau cepat memahami apa yang kau pelajari, yaitu mandi. Sana mandi, kau pasti akan merasa segar dan kau akan memiliki ide-ide untuk berpikir. Waduh, masa dengan mandi bisa seperti itu? Ya elah, kau tidak tahu ya kau harus mandi. Itu yang diajarkan oleh Yang Mulia Roland. Seorang wanita itu harus tampil cantik dan bersih.
Jadi kau harus melakukannya. Waduh, Luna jadi malu-malu kucing itu dah. Dan oke, Sin pun berpindah. Di rumah dinas gubernur, saat ini di ruang kerja gubernur, ada seorang ksatria yang melapor tentang pembentukan pasukan elit. Ya, pasukan yang menggunakan pistol. Dan ini dia orangnya. Dia adalah seorang yang bertanggung jawab atas pembentukan pasukan tersebut. Tapi, ya, Roland dan Baron Mons kaget. Soalnya, ia pertama kali melihat orang ini. Kira-kira orang ini siapa? Apa kau mengenalnya, Baron Mons? Kenapa dia ada di pasukan elit? Wah, aku nggak tahu yang mulia. Dan ternyata itu adalah Carter. Walah, gue ini Carter, bos. Kenapa Anda melupakanku? Aku cuman cukur jenggot, kenapa malah dilupain? Waduh, malahan. Ternyata itu Carter ya. Kau tampak berbeda ya, Carter. Ya, aku cuman ganti model rambut dan cukur janggut, malah dikatain orang yang berbeda. Dan Woke, Roland pun mempersiapkan sesuatu kepada Baron Mons. Baron Mons ditugaskan untuk mengerjakan sesuatu yang penting. Woke siap yang mulia. Kemudian Carter memberi sesuatu kepada yang mulia Roland. Ya, Carter memberitahu kalau di kota Willow ada parfum yang baunya enak. Ya, parfum itu sangat-sangat luar biasa. Soalnya banyak terjual di kalangan bangsawan. Wala parfum. Apa harganya mahal parfum itu? Iya yang mulia, harganya 5 koin emas. Wah, mantap. Ini adalah ide bisnis baru darimu, Carter. Kau luar biasa. Mantap dah. Kalau begitu, Baron Mons akan kutambahi kerjaanmu lagi. Sepertinya kita juga harus memproduksi parfum. Ya, soalnya parfum itu sangat terkenal di kalangan bangsawan dan harganya sangat-sangat luar biasa mahal. Dan lagi, produksi saat ini tidak memenuhi pasar, jadinya itu adalah peluang bisnis yang bagus. Baron Mons dan Carter ternyata menggunakan parfum dari kota Willow. Waduh, mereka sangat suka dengan baunya. Ini sangat menyegarkan. Dan wokeda, itu sangat mudah. Membuat parfum itu cuma membutuhkan esensi dari bunga dan juga etanol. Wah, itu sangat mudah sekali. Sepertinya kota perbatasan memiliki produk baru yaitu parfum. Mantap, Pol. Walah, muncul lagi itu muka serakahnya. Dan oke, selain membuat parfum, Roland pun akan membuat soju dan juga beberapa makanan manis lainnya. Ini sangat bermanfaat untuk perdagangan. Mantap dah. Dan oke, sekarang saatnya untuk memanggil mereka semua untuk mencoba produk baru dari kota perbatasan. Dan ya, Sin pun dipercepat. 1 minggu kemudian, saat ini Roland memanggil Margaret dan 2 pedagang dari kota Willow. Dan itu dia ya, Tuan Hawk. Ia sangat suka dengan soju buatan kota perbatasan. Mantap, ini sangat menyegarkan. Ini enak sekali yang mulia pangeran. Kau itu sangat ahli dalam membuat yang enak-enak. Mantap dah, kau sangat luar biasa. Waduh, apalagi kau juga memiliki cemilan yang enak-enak. Aku heran, dari mana sih idemu itu muncul? Waduh, tenang saja bos. Ideku itu muncul dari otak cerdasku ini. Jir malahan. Kemudian Margaret melaporkan sesuatu. Ia diberi permintaan oleh Roland terkait pergerakan dari gereja suci. Ya, Margaret melaporkan kalau gereja suci telah menyerang kerajaan Everminster dan juga kerajaan Wolfheart. Mereka diserang dan akan diduduki, tapi mereka sedang berjuang untuk lepas dari pengaruh gereja suci. Waduh, gaswat. Lantas, apakah kota Willow akan terpengaruh oleh itu juga? Ya tentu saja itu akan berpengaruh. Soalnya kota Willow itu kan bagian dari Wolfheart ya. Jadi kita akan sangat terpengaruh dengan munculnya pasukan gereja suci. Ini sangat tidak menguntungkan bagi perdagangan kami. Waduh, begitu ya. Dan lagi ada masalah baru, yaitu masalah dari kota Clearwater. Ya, kota Clearwater itu sangat-sangat bangke dah. Mereka malah memelihara bajak laut dan mengkil segala jenis perdagangan yang ada di situ. Mereka menjarah apapun yang mereka lihat, termasuk kapal dagangku. Mereka telah membajaknya. Benar-benar bangke itu kota Clearwater. Walah, itu kan kota yang dipimpin sama Gracia ya. Kenapa malah jadi seperti itu? Ya nggak tahulah yang mulia Roland.
kakak Anda itu benar-benar memimpin kota yang aneh. Waduh, waduh, begitu ya. Tapi masalah utama adalah pengungsi yang mulia. Jumlah pengungsi sekarang membludak. Mereka semua kehilangan rumahnya gara-gara perang. Ya, perang antara Garcia dan Timothy, dan juga antara Wolfwood Everwinter yang melawan gereja suci. Jadinya banyak orang yang kabur dari peperangan itu. Mereka semua sekarang menjadi pengungsi yang kelaparan. Kemudian pedagang Rick memberitahu kalau pengungsi-pengungsi itu sangat merepotkan bagi kota Willow. Ya, para bangsawan jadi kerepotan untuk mengurus mereka. Mereka itu sangat banyak. Dan lagi, mereka itu tidak ada yang mengurus. Jadinya mereka itu terlunta-lunta ya. Kasihan dah mereka semua itu. Apalagi kebanyakan dari mereka adalah anak-anak ya. Jadinya semua orang itu jadi kesusahan dah. Tapi Roland Wimbledon memiliki solusi atas itu. Ya, kirim saja pengungsi-pengungsi itu ke wilayah kota perbatasan. Suruh mereka tinggal di sini. Yang penting mereka mau bekerja. Soalnya aku memiliki banyak sekali pekerjaan di sini. Aku butuh karyawan lebih banyak di sini. Wah, 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 itu sangat menggembirakan. Aku rasa Anda adalah solusi yang sangat-sangat tepat untuk mengatasi masalah pengungsi ini. Mantap dah. Margaret pun senang. Margaret akan membantu untuk mendistribusikan pengungsi itu ke wilayah perbatasan. Oke lah, deal. Terima kasih ya sudah membantu. Tapi tolong nanti dibayar ya Tuan Pangeran. Soalnya pengangkutan-pengangkutan itu butuh biaya juga. Waduh, malahan minta bayaran. Ampun dah, memang Anda itu otaknya otak pedagang. Dan oke, Roland pun akan mempersiapkan semua pengungsi itu untuk tinggal di kota perbatasan. Dan oke, orang yang akan bertanggung jawab untuk itu semua adalah pengawal dari Roland, yaitu Lehman. Dan oke, scene pun berpindah. Saat ini, Wendy sedang memberikan oleh-oleh kepada si Maggie. Ya, Nektel pun memberi oleh-oleh kepada Maggie. Dan Lightning juga si Lily juga memberi oleh-oleh. Ternyata si Maggie itu mau mudik ya. Ia mau mudik ke wilayah Vault. Walah, 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 sampai nangis itu si Maggie. Dan semua penyihir di situ berkumpul untuk kepergian si Maggie mudik ke kampung Vault. Dan Roland juga menitip surat kepada adiknya si Tilly. Maggie harus memberikan ini kepada Tilly ya. Oke, siap bos. Dan ya, Nektel pun penasaran seperti apa surat yang ditulis oleh sang kakak ya kepada adiknya itu. Ya, itu bukan hal yang formal kok. Itu cuma permintaan untuk si Tilly bergabung dengan kota perbatasan. Atau aku ingin si Tilly itu mengirim penyihir ke sini. Paling tidak penyihir yang memiliki kemampuan support. Walah, 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 seperti itu ya. Kemudian Lightning memberitahu Maggie supaya si Maggie itu berhati-hati dalam terbang ya. Soalnya si Maggie itu membawa banyak barang. Kau jangan terburu-buru ya. Dan kau harus istirahat jika kau lelah. Oke dah, siap bos, santai-santai. Dan oke semuanya, terima kasih Cip. Aku berterima kasih kepada kalian semua Cip. Aku senang sekali berada di sini Cip. Nanti ketemu lagi ya. Kau harus segera kembali ya Maggie. Aku akan membuatkanmu makanan yang enak-enak. Wah mantap, aku menantikannya Cip. Dan oke, kita akan berjumpa kembali Lightning. Jangan lupa ya, kau juga harus mandi. Walah, malah mandi. Roland yang melihat itu jadi senang ya. Sepertinya Maggie telah menyukai kota perbatasan. Dan mungkin Maggie pun langsung berubah menjadi burung. Dan ia membawa segepok oleh-oleh. Waduh, waduh, banyak banget. Dan oke, scene pun berpindah. Di sebuah kapal, di situ ada Margaret dan juga ada si Lehman. Si Lehman yang sedang memandangi lautan kaget ditemui oleh Margaret. Margaret bertanya, katanya si Lehman itu adalah orang dari kota Willow. Kenapa kau malah pindah ke kota perbatasan? Waduh, sepertinya kau menyelidiki latar belakangku ya. Walah, 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 kau hebat sekali ya. Ya jelas dong, sebagai seorang pedagang, aku harus tahu informasi. Tapi, apa kau masih memiliki keluarga di kota Willow? Aku sudah tidak memiliki apa-apa di kota Willow, Nyonya Margaret. Aku ini yatim piatu yang mana aku telah kehilangan semuanya di kota Willow dan aku merantau ke kota perbatasan dan ternyata di kota perbatasan aku sangat berguna. Ya, Tuan Logan itu sangat hebat sekali dalam berpikir. Ia memiliki banyak ide.
Jadinya aku sangat tertarik dengan perkembangan kota perbatasan. Walau walau walah, sepertinya kau orang penting ya. Apakah kau punya rahasia terkait Roland itu? Apa dia sudah punya istri? Waduh, malah tanya seperti itu. Ya gue nggak tahu, bos. Setauku Tuan Roland masih single. Walah walah, begitu ya. Tapi aku heran dengan pasukan yang ada di kota perbatasan. Kenapa mereka malah memegang tongkat-tongkat yang panjang? Apakah itu senjata? Ya jelas itu adalah senjata yang diciptakan oleh Pangeran Roland. Aku telah melihat keganasannya saat peperangan kemarin. Itu sangat mematikan. Pantas saja dia tidak menjual kepadaku, soalnya itu adalah benda yang sangat-sangat mengerikan ya. Dan itu dia ya, itu adalah kota Willow. Kota Willow itu adalah bagian dari kerajaan King Heart. Jadi pertahanan di situ sangat luar biasa kuat. Walau-walau ada banyak orang itu di tembok. Siapa mereka itu, Nyonya Margaret? Itu adalah para pengungsi. Mereka sepertinya sedang mengantri untuk minta makan. Dan ternyata benar itu ya, ada banyak pengungsi yang sedang diberi makan sama kesatria di kota Willow. Mereka memakan apapun yang diberikan oleh para kesatria kepada mereka. Sepertinya mereka kelaparan saat ini. Dan oke, kapal pun menepi di pelabuhan kota Willow. Dan Lehman langsung dikawal oleh 3 kesatria dari kota perbatasan. Wah, mereka tampak kuat-kuat gitu ya. Oke lah, dari sini Lehman akan berpisah dengan Nyonya Margaret. Soalnya dia memiliki urusan sendiri dan Lehman sekarang akan diberi misi untuk merekrut beberapa orang pengungsi. Dan wokida, sepertinya Lehman memiliki rencana sendiri untuk merekrut lebih banyak pengungsi yang akan ia bawa ke kota perbatasan. Oke, terima kasih Nyonya Margaret. Terima kasih ya sudah membawa aku ke sini. Dan ya, karena sudah sampai kota Willow jadinya bersambung. Walau 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 malah bersambung. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton saya Wibu. Tempatnya aliran cerita manhwa terbaru. Oke ya bos, silahkan di like, komen, dan subscribe. Siap, terima kasih, salam cus.